Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Andizadan, berkelompok dengan Riko Paleva, akan menjelaskan materi tentang pandangan agama Islam terhadap dunia e-commerce. Pengertian dan sejarah perkembangan e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan jasa melalui sistem elektronik, seperti internet, televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer data elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekadar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan www, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data atau database, surat elektronik atau email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-dagang atau e-commerce ini. Macam-macam e-commerce. Yang pertama, bisnis ke bisnis atau B2B, yaitu melibatkan penjualan produk dan layanan antar perusahaan. Contoh, menjual gas alam cair, bahan bakar, bahan kimia, dan lain-lain. Bisnis ke konsumen, B2C, yaitu melibatkan penjualan produk dan layanan secara eceran kepada pembeli perorangan. Khususnya, bisnis yang menjual produk dan jasa konsumen pada website e-commerce yang menyediakan halaman web yang menarik, katalog multimedia, proses pemesanan yang interaktif, sistem pembayaran elektronik yang aman, dan dukungan customer secara online. Contoh, jual buku, piranti lunak atau software, musik, dan lain-lain. Yang terakhir, konsumen ke konsumen atau C2C, yaitu melibatkan konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen. Contoh, mereka yang menjual barang-barangnya dengan melelang kemudian setuju dengan penawaran yang paling tinggi. Berikut keuntungan e-commerce bagi organisasi atau perusahaan. Dengan penerapan e-commerce, sebuah perusahaan dapat memiliki sebuah pasar internasional. Bisnis dapat dijalankan tanpa harus terbentur pada batas negara dengan adanya teknologi digital. Pihak perusahaan dapat bertemu dengan partner dan kliennya dari seluruh penjuru dunia. Hal ini menciptakan sebuah lembaga multinasional virtual. Berikutnya, bagi konsumen dapat berbelanja atau mengolah berbagai transaksi lain dalam 24 jam sepanjang hari, sepanjang tahun di sebagian besar lokasi. Contohnya, memeriksa saldo, membuat pembayaran, dan memperoleh informasi lainnya. Berikutnya, bagi masyarakat, e-commerce memungkinkan masyarakat bisa lebih fleksibel dalam menentukan tempat bekerja. Misalnya, mereka dapat bekerja dari rumahnya masing-masing tanpa harus pergi ke kantor. Berikutnya, kekurangan e-commerce bagi organisasi atau perusahaan. Dapat sejumlah laporan mengenai website dan basis data yang dihack dan berbagai lubang kelemahan keamanan dalam software. Hal ini dialami oleh sejumlah perusahaan besar seperti Microsoft dan lembaga perbankan lainnya. Masalah keamanan ini menjadi sangat penting karena bila pihak lain yang tidak berwenang bisa menembus sistem, maka dapat menghancurkan bisnis yang telah berjalan. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Riko Paleva. Bagi konsumen, segala hal mungkin terjadi saat konsumen mengakses internet untuk menjalankan e-commerce, termasuk resiko bocornya data pribadi karena ulah orang lain yang ingin membobol sistem. Selanjutnya, kekurangan bagi masyarakat karena masyarakat lebih sering berinteraksi secara elektronik, dimungkinkan terjadi berkurangnya kemampuan sosialisasi dan personal manusia untuk bersosialisasi dengan orang lain secara langsung. Pandangan Islam terhadap e-commerce. Kemajuan teknologi perdagangan dan bisnis yang menggunakan media elektronik akhir-akhir ini memang semakin berkembang
dan marak di Indonesia agar kita mendapat gambaran masalah sesuai dengan kaidah fikih, yaitu al-hukmu ala syai far'un antasyurihi. Penilaian hukum terhadap suatu masalah berangkat dari gambaran tentang sesuatu tersebut. Bila dilihat dari sistem operasionalnya, maka e-commerce menurut kacamata fikih kontemporer sebenarnya merupakan sebuah alat, media atau metode, teknisi ataupun sarana, wasilah yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis, dan variabel. Hal ini termasuk unmurid dunia, persoalan teknis keduniawian yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya selama dalam koridor syariah kepada umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan demi kemakmuran bersama. Menurut kaidah fikih sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratan yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil. Kemudian mengenai objek e-commerce harus memenuhi syarat objek akad, yaitu telah ada waktu akad diadakan. Barang yang ditransaksikan dalam e-commerce ada yang telah siap kirim atau bersifat pemesanan. Jadi pengertian ada dalam transaksi ini lebih diutamakan bentuk tampilan benda tersebut dalam layar internet. Jika barang yang dijanjikan sesuai dengan informasi, maka jual beli tersebut sah. Namun apabila ternyata berbeda, maka pihak yang tidak menyaksikan boleh memilih untuk menerima atau tidak dengan menggunakan hak kiar. Kemudian yang kedua, dibenarkan oleh syariah. Objek yang dibenarkan oleh syariah tidak hanya yang zatnya halal, namun juga harus bermanfaat. Hal yang terpenting adalah terdapatnya kesepakatan tentang objek tersebut, dan oleh karenanya menurut hukum transaksi itu menjadi sah. Yang ketiga, harus jelas dan diketahui. Objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh para pihak. Maka jika barang atau harga tidak diketahui, jual beli tidak sah karena dimungkinkan mengandung unsur penipuan. Yang keempat, dapat diserah terimakan. Konsep serah terima dalam e-commerce ini perlu diperluas, tidak hanya dalam pengertian fisik saja. Sebab dalam perikatan Islam, syarat dapat diserah terimakan menjadi hal yang esensial, karena hal ini menjamin bahwa perikatan itu benar-benar terjadi dan tidak akan ada pihak yang dirugikan. Kesimpulannya, perdagangan e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau yang lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Macam-macam e-commerce
itu ada 3, yaitu bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen. Kelebihan dan kekurangan e-commerce dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu dari sisi perusahaan, konsumen, dan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami.